Assalamualaikum teman-teman semuanya. Buang saja makanan itu ke tempat sampah. Arini, kamu itu cuma beban di rumah ini, tidak lebih dari sekadar benalu yang menempel pada anakku. Suara pecahan piring porselen itu memekakan telinga, bersamaan dengan nasi goreng yang baru saja kumasak berserakan di lantai dapur yang dingin. Aku hanya berdiri mematung, menatap ujung sepatu mertuaku yang mengkilap, sementara hatiku sudah tidak lagi terasa perih, melainkan dingin membeku. Dia tidak tahu bahwa di balik daster lusuh ini, aku adalah orang yang memegang kunci nasib seluruh bisnis keluarganya yang sedang di ujung tanduk. Dia berteriak seolah dia adalah ratu, padahal sebentar lagi, dia akan menyadari bahwa orang yang dia injak-injak adalah pemilik tahta yang sebenarnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui celah jendela dapur terasa begitu menyengat, seolah ingin ikut membakar suasana hatiku yang kian meredup. Aku, Arini, baru saja melewati 7 hari pertama pernikahanku dengan Adit, pria yang sangat kucintai namun sayangnya memiliki seorang ibu yang begitu dominan dan penuh kebencian. Sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah mewah ini, sambutan yang kuterima bukanlah pelukan hangat seorang ibu, melainkan daftar panjang peraturan dan hinaan yang tak henti-hentinya keluar dari mulut Bu Sarah, ibu mertuaku. Beliau merasa bahwa aku hanyalah gadis yatim piatu dari desa yang beruntung bisa memikat anaknya yang sukses sebagai manajer di sebuah perusahaan distribusi besar. Padahal, kenyataannya jauh dari apa yang dia bayangkan dalam otaknya yang penuh dengan standar kasta sosial yang dangkal. Bu Sarah berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan bersedekap, matanya yang tajam menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh jijik. Kamu dengar tidak apa yang saya bilang? Besok ada tamu penting dari rekan bisnis Adit, dan saya tidak mau kamu muncul dengan muka melasmu itu. Bentaknya lagi, memecah keheningan pagi yang seharusnya damai. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menelan semua kata-kata yang ingin sekali kulemparkan kembali ke wajahnya karena aku masih menghargai Adit sebagai suamiku. Adit sendiri adalah pria yang baik, namun dia terlalu berbakti atau mungkin terlalu takut pada ibunya sehingga dia seringkali menutup mata atas apa yang terjadi saat dia tidak ada di rumah. Baginya, ibunya adalah segalanya, dan aku hanyalah tambahan baru yang ia harap bisa beradaptasi dengan cepat tanpa menimbulkan riak. Keluarga Adit memang terlihat berkecukupan, tinggal di kawasan elit dengan 2 mobil terparkir di garasi, namun aku tahu rahasia di balik semua kemewahan itu. Perusahaan distribusi tempat Adit bekerja, PT Mahawira Logistik, sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan karena manajemen yang buruk dan hutang yang menumpuk. Bu Sarah tidak tahu bahwa gaya hidup mewahnya selama ini ditopang oleh pinjaman yang sudah jatuh tempo, dan satu-satunya harapan mereka adalah mendapatkan suntikan dana dari investor baru. Dia terus-menerus memamerkan kekayaannya di media sosial dan di depan teman-teman arisannya, tanpa menyadari bahwa pondasi rumahnya sudah mulai retak dan siap runtuh kapan saja. Ironisnya, dia menganggapku sebagai beban finansial tambahan, padahal kehadiranku di sini justru bisa menjadi penyelamat tunggal bagi nasib mereka. Pernikahanku dengan Adit sebenarnya didasari oleh cinta yang tulus, setidaknya itu yang kuyakini saat kami bertemu di sebuah seminar bisnis 2 tahun lalu. Saat itu, aku menyamar sebagai mahasiswi biasa untuk riset pasar, dan Adit mendekatiku dengan sikapnya yang sopan dan cerdas. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan aku memang sengaja menyembunyikan identitasku karena ingin dicintai apa adanya, bukan karena nama besar keluarga atau aset yang kumiliki. Namun, setelah menikah, topeng-topeng mulai terbuka, terutama topeng Bu Sarah yang ternyata hanya memandang orang dari materi dan jabatan. Dia seringkali membanding-bandingkan aku dengan mantan pacar Adit yang merupakan anak seorang pengusaha tekstil,
menyebutkan betapa ruginya Adit memilihku yang dianggapnya tidak punya apa-apa. Sudah, jangan banyak bengong. Bersihkan lantai itu sampai mengkilap. Setelah itu cuci semua karpet di ruang tengah. Perintah Bu Sarah lagi sebelum dia melenggang pergi menuju meja makan untuk menikmati kopi paginya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku yang mulai tidak beraturan karena menahan emosi. Aku mengambil kain pel dan mulai membersihkan sisa nasi goreng yang berserakan, merasakan butiran keringat mulai membasahi dahiku. Di dalam hati, aku bertanya-tanya sampai kapan aku harus bersandiwara seperti ini, melihat wanita ini terus merasa di atas angin padahal dia sedang berdiri di atas pasir hisap. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memastikan apakah Adit benar-benar layak untuk diperjuangkan, ataukah dia hanyalah bagian dari racun yang disebarkan ibunya. Suasana rumah yang sunyi hanya diisi oleh suara gesekan kain pel di lantai, sementara di luar sana, mobil-mobil mewah sesekali melintas di jalanan kompleks. Pikiranku melayang pada kantorku di pusat kota, sebuah gedung pencakar langit dengan namaku terukir secara hukum di dokumen kepemilikannya sebagai CEO dari Mahawira Group, perusahaan induk yang menaungi tempat Adit bekerja. Ya, aku adalah atasan dari bos suamiku sendiri, namun tak satu pun dari mereka yang menyadari hal itu karena aku jarang sekali tampil di depan publik dan lebih banyak bekerja di balik layar. Selama ini, operasional perusahaan dijalankan oleh orang kepercayaanku, Pak Baskara, sementara aku lebih fokus pada ekspansi internasional yang menyita banyak waktu dan tenaga sebelum akhirnya aku memutuskan untuk mengambil cuti menikah. Tak lama kemudian, Adit turun dari lantai atas dengan pakaian rapi, siap untuk berangkat kerja ke kantor yang sebenarnya milikku. Dia melihatku sedang mengepel lantai dan hanya tersenyum tipis, lalu mencium keningku sebentar sebelum menghampiri ibunya di meja makan. Pagi, Ma. Pagi, Arini. Masakan hari ini apa? Tanyanya tanpa menyadari bahwa sarapan yang kusiapkan barusan sudah dihancurkan oleh ibunya sendiri. Bu Sarah dengan cepat menjawab dengan nada manis yang dibuat-buat. Tadi makanannya kurang enak, Dit, jadi mama suruh Arini buat yang baru. Kamu minum kopi saja dulu ya, nanti sarapan di kantor saja. Adit hanya mengangguk setuju, tidak bertanya lebih lanjut mengapa ada pecahan piring di sudut ruangan yang belum sempat kubersihkan seluruhnya. Ketidakpedulian Adit mulai terasa seperti duri yang menusuk perlahan di dadaku, membuatku sadar bahwa cinta saja mungkin tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk membela kebenaran. Aku melihat suamiku itu asyik mengobrol dengan ibunya tentang target perusahaan bulan ini, tanpa sedikit pun mengajakku berbicara atau sekadar bertanya bagaimana kabarku pagi ini. Aku merasa seperti bayangan di rumah ini, seorang pembantu tanpa gaji yang hanya dibutuhkan saat ada pekerjaan kotor yang harus diselesaikan. Namun, aku terus meyakinkan diriku bahwa kesabaran ini akan membuahkan hasil, dan bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan dibayar tunai saat waktunya tiba. Aku tidak sedang lemah, aku hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa predator yang sebenarnya di ruangan ini. Malam harinya, saat Adit sudah terlelap, aku mengendap ke ruang kerja kecil di sudut kamar dan membuka laptopku yang terlindungi oleh berbagai lapisan keamanan. Sebuah email masuk dari Pak Baskara mengabarkan bahwa besok akan diadakan rapat direksi mendadak untuk membahas akuisisi dan penyelamatan PT Mahawira Logistik. Dia memintaku hadir karena para pemegang saham ingin melihat langsung pemilik baru yang akan menyuntikkan dana sebesar 500 miliar rupiah untuk menutupi hutang-hutang perusahaan. Aku tersenyum pahit membaca email itu, menyadari bahwa besok adalah hari yang sama di mana Bu Sarah memintaku untuk tetap bersembunyi di dapur karena ada tamu penting yang akan datang ke rumah. Sepertinya takdir sedang mempermainkan kami, dan aku memutuskan untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Aku menutup laptop dengan pelan, menatap wajah Adit yang tampak tenang dalam tidurnya, tanpa menyadari badai besar yang akan menghantam keluarganya besok pagi. Besok bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan, tapi juga soal harga diriku yang telah diinjak-injak selama seminggu terakhir ini. Aku akan melepaskan daster ini, mengenakan setelan terbaikku,
dan melangkah masuk ke ruangan di mana semua orang harus tunduk pada keputusanku. Bu Sarah menganggapku beban, maka besok aku akan menunjukkan kepadanya betapa beratnya beban yang harus dia tanggung ketika dia menyadari telah menghina orang yang memegang nyawa finansialnya. Malam itu, aku tidur dengan tekad yang bulat, mempersiapkan mental untuk sebuah pengungkapan yang akan mengubah segalanya secara total. Pagi harinya, suasana rumah sudah sangat sibuk dengan persiapan yang dilakukan Bu Sarah untuk menyambut tamu pentingnya. Beliau mondar-mandir memerintahku untuk membersihkan ruang tamu berkali-kali, memastikan tidak ada setitik debu pun yang menempel di furnitur mahalnya yang sebenarnya masih dicicil itu. Arini, cepat buatkan teh melati, pastikan suhunya pas. Dan ingat, setelah tamu datang, kamu masuk ke kamar belakang dan jangan keluar sampai saya panggil. Teriaknya dari ruang tengah dengan nada yang penuh ancaman. Aku hanya menjawab dengan suara lirih, mengiyakan semua perintahnya sambil terus bekerja dalam diam, meski di dalam hati aku sudah tertawa melihat betapa kerasnya dia berusaha memamerkan kemegahan palsu ini. Dia begitu terobsesi untuk terlihat sempurna di depan rekan bisnis Adit, tanpa tahu bahwa tamu yang dia tunggu-tunggu sebenarnya sedang berdiri di depannya sekarang. Adit sudah berangkat lebih awal ke kantor karena dia harus menyiapkan laporan presentasi yang akan menentukan masa depan karirnya. Dia sempat berpesan padaku untuk membantu ibunya dengan baik, tanpa menyadari bahwa ibunya telah memperlakukanku lebih buruk daripada seorang asisten rumah tangga selama dia tidak ada. Aku melihat Adit pergi dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kasihan karena dia akan segera menghadapi kenyataan pahit, tapi juga ada rasa kecewa karena dia tidak pernah benar-benar melindungiku. Setelah Adit pergi, kekejaman Bu Sarah semakin menjadi-jadi, bahkan dia sempat mendorongku hingga bahuku membentur lemari dapur hanya karena aku sedikit lambat menyajikan air mineral untuknya. Kamu itu memang tidak berguna. Untung saja Adit mau menikahimu. Kalau tidak mungkin kamu sudah jadi pengemis di pinggir jalan, cibirnya dengan senyum meremehkan. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan rumah, dan Bu Sarah langsung berlari kecil menuju pintu dengan wajah yang dipaksakan ramah. Dia mengira itu adalah perwakilan dari kantor pusat yang akan meninjau kelayakan mereka untuk mendapatkan dana bantuan, namun ternyata yang turun adalah seorang kurir yang mengantarkan sebuah kotak besar. Bu Sarah tampak kecewa, namun tetap mengambil kotak itu dan membukanya dengan kasar di ruang tamu. Isinya adalah sebuah gaun elegan bermerek internasional dan selembar kartu undangan berwarna emas untuk menghadiri rapat direksi luar biasa di kantor pusat PT Mahawira Group. Di kartu itu tertulis nama, CEO Arini Mahawira, dan Bu Sarah langsung mengernyitkan dahi, merasa heran mengapa nama CEO itu sama dengan namaku yang menurutnya hanya seorang gadis desa miskin. Nama ini? Arini? Hah? Pasti ini hanya kebetulan belaka? Tidak mungkin si beban ini punya nama sehebat ini. Gumam Bu Sarah sambil melempar kartu itu ke meja dengan kasar. Dia memanggilku dengan teriakan melengking. Arini, sini kamu. Lihat ini. Ada paket salah alamat, tapi namanya sama denganmu. Kamu jangan berani-berani menyentuh gaun ini ya. Ini harganya lebih mahal dari seluruh harga dirimu. Aku mendekat dan menatap gaun itu, gaun yang memang sengaja kupesan melalui asisten pribadiku untuk kukenakan hari ini. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, mungkin memang salah alamat, Bu. Biar saya simpan saja di kamar supaya tidak kotor. Bu Sarah mendengus menghina, simpan di gudang saja. Jangan sampai baumu yang apek menempel di kain mahal ini. Aku membawa kotak itu ke kamar belakang yang lebih mirip gudang, tempat yang dipaksakan Bu Sarah untuk menjadi kamarku selama seminggu ini jika Adit sedang lembur. Di dalam ruangan sempit itu, aku mulai bersiap, mengganti daster kumalku dengan gaun sutra berwarna biru navy yang sangat pas di tubuhku. Aku memoles wajahku dengan riasan tipis namun berkelas, merapikan rambutku yang selama ini selalu kuikat acak-acakan saat bekerja di dapur. Saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat Arini yang tertindas, melainkan Arini yang dingin, tegas, dan berkuasa. Aku mengenakan jam tangan mewah yang selama ini kusembunyikan di dalam koper,
Sebuah jam tangan yang merupakan simbol kekuasaan di dunia bisnis internasional yang kujalani. Tiba-tiba pintu kamar digedor dengan keras dari luar, suara Bu Sarah kembali menggelegar penuh emosi. "Arini, cepat keluar. Tamu aslinya sudah datang. Kenapa kamu lama sekali di dalam? Keluar dan siapkan camilan sekarang juga," teriaknya tanpa henti. Aku tidak langsung menjawab. Aku sengaja membiarkannya menunggu selama beberapa detik untuk meningkatkan tensi di luar sana. Ketika aku akhirnya membuka pintu, Bu Sarah sudah siap dengan cacian baru di mulutnya. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat penampilanku. Dia terbelalak, mulutnya menganga lebar melihat menantu yang biasanya dia injak-injak kini berdiri tegak dengan aura yang sangat mengintimidasi dan pakaian yang harganya mungkin setara dengan cicilan rumahnya selama setahun. "Ah, apa-apaan ini? Kenapa kamu pakai baju itu? Kamu mencurinya ya? Berani sekali kamu," teriak Bu Sarah setelah berhasil menguasai keterkejutannya, meski suaranya sedikit bergetar. Dia mencoba menarik lenganku, namun aku dengan cepat menepis tangannya dengan gerakan yang sangat tenang namun bertenaga. "Jaga bicaramu, Bu. Saya tidak mencuri apapun, ini adalah milik saya," ucapku dengan nada suara yang datar namun dingin, membuat Bu Sarah sempat mundur selangkah. Di ruang tamu, sudah duduk dua orang pria berpakaian rapi yang ternyata adalah staf dari departemen legal perusahaanku yang datang untuk menjemputku. Mereka langsung berdiri saat melihatku keluar dari lorong kamar, memberikan hormat yang sangat dalam yang membuat Bu Sarah semakin bingung dan ketakutan. "Selamat pagi, Ibu Arini. Mobil sudah siap di depan. Para direksi sudah menunggu di kantor pusat untuk memulai rapat," ucap salah satu pria itu dengan sangat sopan. Bu Sarah menoleh ke arah pria itu dengan wajah pucat pasi. "Maaf, Anda salah orang. Dia ini menantu saya yang pengangguran, bukan siapa-siapa. Kalian pasti salah alamat lagi." Pria itu menatap Bu Sarah dengan tatapan tidak suka. "Kami tidak mungkin salah, Bu. Beliau adalah Ibu Arini Mahawira, pemilik tunggal Mahawira Group. Dan jika saya tidak salah dengar, Anda tadi baru saja menghina atasan kami." Mendengar hal itu, Bu Sarah seolah kehilangan tenaga di kakinya. Dia terduduk di sofa dengan wajah yang sudah tidak karuan warnanya, antara malu, takut, dan tidak percaya. Aku mengabaikan drama kecil yang dibuat Bu Sarah dan melangkah menuju pintu depan tanpa menoleh lagi padanya yang masih syok. Namun, sebelum aku benar-benar keluar, aku berhenti sejenak dan menoleh sedikit ke arahnya yang masih terpaku di sofa. "Oh ya Bu, nasi goreng yang Ibu buang tadi pagi adalah nasi goreng terakhir yang akan Ibu rasakan dari tangan saya. Mulai sekarang, belajarlah untuk tidak meremehkan beban yang selama ini menanggung hidup keluargamu," kataku dengan senyum sinis yang belum pernah kulihatkan sebelumnya. Bu Sarah hanya bisa terdiam. Tangannya gemetar hebat saat melihatku masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu dengan pintu terbuka. Perjalanan menuju kantor pusat dimulai, dan aku tahu bahwa ini hanyalah awal dari pembalasan yang akan menghancurkan kesombongannya berkeping-keping. Di dalam mobil, aku mengecek ponselku dan melihat ada beberapa pesan dari Adit yang bertanya apakah aku sudah menyiapkan makan siang untuk ibunya. Aku tidak membalas pesan itu, melainkan langsung memblokir nomornya untuk sementara agar aku bisa fokus pada agenda besar hari ini. Aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku, namun di sisi lain, ada rasa sakit yang tersisa melihat bagaimana orang yang seharusnya menjadi keluarga malah menjadi musuh terbesar. Perusahaan suamiku sedang sekarat, dan mereka sangat membutuhkan bantuanku, tapi mereka justru memperlakukanku seperti sampah. Aku akan memberikan apa yang mereka butuhkan, tapi dengan syarat yang akan membuat mereka sadar bahwa di dunia ini, jabatan dan uang bisa hilang dalam sekejap, namun karakter adalah segalanya. Gedung Mahawira Group berdiri megah di pusat bisnis Jakarta, sebuah menara kaca yang mencerminkan kekuasaan dan stabilitas finansial. Saat mobilku memasuki area lobi utama, barisan petugas keamanan langsung berdiri tegak dan memberikan hormat dengan sangat hikmat, sebuah pemandangan yang kontras dengan perlakuan yang kuterima di rumah mertuaku.
Aku melangkah keluar dari mobil dengan langkah yang mantap, bunyi sepatu hak tinggiku bergema di lantai marmer yang mengkilap, menciptakan irama yang menuntut perhatian dari setiap orang yang berpapasan denganku. Para karyawan yang mengenaliku segera menunduk hormat, bisik-bisik kekaguman mulai terdengar di sepanjang koridor saat mereka melihat sang CEO yang selama ini misterius akhirnya menampakkan diri. Aku tidak menghiraukan itu semua, tujuanku hanya satu. Lantai 50, di mana ruang rapat direksi berada dan di mana suamiku sedang berjuang menyelamatkan harga dirinya. Di dalam lift menuju lantai 50, aku sempat melihat pantulan diriku di dinding lift yang berwarna emas, mencoba menata kembali emosiku agar tetap stabil dan tidak emosional. Aku tahu bahwa di atas sana, Adit dan timnya sedang melakukan presentasi di depan Dewan Direksi untuk memohon penangguhan hutang dan suntikan dana darurat. Mereka tidak tahu bahwa keputusan akhir ada di tanganku, dan bahwa aku telah membaca laporan kinerja mereka yang sangat buruk akibat kelalaian manajemen di tingkat bawah. Adit memang rajin, tapi dia terlalu lemah dalam mengawasi anak buahnya, dan sifatnya yang selalu ingin menyenangkan ibunya seringkali terbawa ke dalam pengambilan keputusan bisnis yang tidak objektif. Aku ingin memberinya pelajaran berharga hari ini, sebuah pelajaran yang tidak akan dia dapatkan di sekolah bisnis manapun. Saat pintu lift terbuka, Pak Baskara sudah menungguku dengan wajah yang tampak lega namun juga sedikit tegang karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Ibu Arini, mereka sudah di dalam. Suasana sangat panas karena para direksi menolak rencana penyelamatan yang diajukan oleh PT Mahawira Logistik. Lapornya sambil berjalan di sampingku menuju ruang rapat. Aku mengangguk pelan. Bagus, biarkan mereka merasakan tekanan itu sedikit lebih lama. Saya ingin melihat sejauh mana Adit bisa bertahan di bawah tekanan sebelum saya masuk. Kami berdiri di depan pintu kayu jati yang besar, mendengarkan suara perdebatan yang samar-samar terdengar dari dalam, suara yang menunjukkan betapa putus asanya orang-orang di ruangan itu. Aku menarik napas panjang, memberikan kode kepada Pak Baskara untuk membuka pintu tersebut dengan lebar. Begitu pintu terbuka, suara gaduh di dalam ruangan seketika senyap, seolah-olah waktu berhenti berputar di tempat itu. Semua mata tertuju ke arah pintu, menatapku yang masuk dengan keanggunan seorang pemimpin yang tak terbantahkan. Aku melihat Adit berdiri di depan layar proyektor, wajahnya tampak kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan tangannya sedikit gemetar memegang remote presentasi. Di sudut ruangan, aku terkejut melihat Bu Sarah juga ada di sana. Rupanya dia memaksa ikut dengan alasan ingin memberikan dukungan moral kepada anaknya. Padahal aku tahu dia hanya ingin memastikan aset keluarganya tetap aman. Saat mata kami bertemu, Bu Sarah hampir terjatuh dari kursinya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi seolah melihat hantu di siang bolong. Selamat pagi semuanya, maaf saya sedikit terlambat karena ada urusan rumah tangga yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ucapku dengan nada yang sangat tenang namun mengandung sindiran tajam. Tanpa perlu disuruh, semua direktur dan pemegang saham yang tadinya duduk dengan angkuh langsung berdiri serempak, memberikan penghormatan yang sangat dalam kepadaku. Adit tetap mematung, matanya terbelalak melihat istrinya yang tadi pagi masih mengepel lantai kini menjadi pusat gravitasi di ruangan paling berkuasa di gedung ini. Arini, kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Bisik Adit dengan suara yang nyaris tak terdengar, penuh dengan kebingungan dan keterkejutan yang luar biasa. Aku tidak menjawab pertanyaannya, melainkan berjalan menuju kursi utama di ujung meja panjang yang sudah disiapkan untukku. Aku duduk dengan santai, menatap satu persatu wajah orang di ruangan itu dengan tatapan yang tajam dan menyelidik. Silakan duduk, saya tidak suka melihat orang berdiri terlalu lama, kecuali jika mereka memang pantas untuk dihukum, kataku, yang langsung dipatuhi oleh semua orang kecuali Adit dan ibunya yang masih tampak bingung. Bu Sarah mencoba membuka mulutnya, mungkin ingin memaki atau menuduhku bersandiwara, tapi Pak Baskara segera memotongnya dengan suara tegas. Ibu Sarah, harap tenang. Anda berada di hadapan pemilik utama Mahawira Group. Segala bentuk tindakan tidak sopan akan berakibat pada pengusiran secara paksa dari gedung ini.
Kalimat itu seketika mengunci mulut Bu Sarah, yang kini hanya bisa gemetar ketakutan sambil terus menatapku dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, Adit, lanjutkan presentasimu. Saya ingin tahu mengapa saya harus membuang uang 500 miliar untuk menyelamatkan perusahaan yang manajemennya membiarkan perilaku penindasan terjadi bahkan di dalam rumah tangganya sendiri. Ucapku sambil melipat tangan di atas meja. Adit tampak kesulitan menelan ludah. Suaranya terbata-bata saat mencoba melanjutkan presentasinya, namun fokusnya sudah hilang sepenuhnya. Dia terus melirik ke arahku dan ibunya bergantian, menyadari betapa hancurnya situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Aku membiarkannya berjuang selama beberapa menit, membiarkan dia merasakan betapa sulitnya memperjuangkan sesuatu di depan orang yang telah dia abaikan dan tidak dia bela selama ini. Ruangan itu terasa sangat sunyi. Hanya ada suara napas yang memburu dan detak jantung yang terasa kencang di tengah ketegangan yang memuncak. Setelah 10 menit yang menyiksa bagi Adit, aku mengangkat tangan untuk menghentikannya, memberikan isyarat bahwa aku sudah cukup mendengar semua alasan klasiknya. Cukup, Adit. Laporanmu ini penuh dengan lubang, sama seperti cara kamu memimpin keluargamu. Kataku dengan tegas, membuat beberapa direktur lain saling berpandangan dengan cemas. Kamu bilang perusahaan ini butuh dana untuk ekspansi, padahal kenyataannya dana itu habis digunakan untuk menutupi gaya hidup mewah yang tidak realistis. Apakah kamu tahu bahwa ibumu menghancurkan piring di depan wajah istri yang seharusnya kamu lindungi hanya karena masalah sarapan? Pertanyaan itu meledak seperti bom di tengah ruangan, membuat Adit menunduk dalam-dalam, sementara Bu Sarah terlihat ingin menghilang dari muka bumi karena malu yang luar biasa. Bu Sarah tiba-tiba berdiri dengan nekat, suaranya serak saat mencoba membela diri. Arini, tolong. Mama tidak tahu kalau kamu, maksud saya. Ibu Arini adalah, tolong maafkan Mama. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Mama? Sejak kapan Anda menganggap saya menantu? Kemarin Anda bilang saya beban, benalu, dan tidak berharga. Sekarang, setelah tahu saya punya uang dan kekuasaan, Anda memanggil saya, Mama? Seluruh ruangan kini mengetahui sifat asli Bu Sarah, dan bisikan-bisikan sinis mulai terdengar di antara para pemegang saham. Citra keluarga Adit yang selama ini dibangun dengan penuh kepalsuan runtuh seketika di depan orang-orang paling berpengaruh di industri ini, dan itu adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Aku kemudian menoleh ke arah Pak Baskara dan memberikan instruksi yang membuat semua orang di sana terkesiap, termasuk Adit. Pak Baskara, tunda semua proses pencairan dana untuk PT Mahawira Logistik. Lakukan audit menyeluruh terhadap semua pengeluaran pribadi yang menggunakan uang perusahaan selama 3 tahun terakhir. Dan untuk Adit, mulai hari ini dia dibebas tugaskan dari jabatannya sampai proses audit selesai. Perintahku tanpa keraguan sedikit pun. Adit terduduk lemas di kursinya, air mata mulai menggenang di matanya, bukan hanya karena kehilangan pekerjaan, tapi karena dia sadar dia telah kehilangan kepercayaan dari wanita yang sangat mencintainya. Dia melihat ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan, menyadari bahwa kesombongan wanita itulah yang akhirnya menghancurkan segalanya yang telah dia bangun dengan susah payah. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rapat setelah keputusanku dibacakan, sebuah keheningan yang seolah-olah menghimpit dada siapapun yang ada di sana. Bu Sarah tampak seperti orang yang baru saja kehilangan jiwanya, wajahnya yang tadinya penuh bedak mahal kini tampak kusam dan layu karena ketakutan yang mendalam. Dia mencoba mendekat ke arahku, mungkin untuk berlutut atau memohon belas kasihan. Namun petugas keamanan dengan sigap menghalangi langkahnya agar tidak mendekat ke meja utama. Aku tetap duduk dengan tegak, menikmati momen di mana keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri tanpa perlu aku menggunakan kekerasan atau teriakan yang memalukan. Di dunia bisnis, kata-kata yang tenang seringkali jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Dan hari ini aku membuktikannya dengan sangat telak di depan suamiku sendiri. Adit akhirnya mengangkat kepalanya, matanya merah dan suaranya bergetar hebat saat dia mencoba berbicara kepadaku bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seorang suami. Arini,
Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kamu tidak jujur dari awal siapa kamu sebenarnya? Kita bisa membicarakan ini di rumah secara baik-baik, ucapnya dengan nada memelas yang justru membuatku merasa semakin muak. Aku menatapnya tajam. Bicara baik-baik di rumah? Di rumah mana? Adit? Di rumah di mana aku disuruh tidur di gudang saat kamu lembur? Atau di dapur tempat ibumu memaki-makiku setiap hari sementara kamu hanya diam seolah-olah telingamu tersumbat? Adit terdiam 1000 bahasa. Dia tidak bisa menyangkal satupun fakta yang kusebutkan karena dia tahu persis betapa menderitanya aku selama seminggu ini. Para direktur lain mulai meninggalkan ruangan atas perintah Pak Baskara, menyisakan aku, Adit, Bu Sarah, dan beberapa orang kepercayaanku untuk menyelesaikan urusan pribadi ini. Suasana berubah menjadi sangat emosional. Bu Sarah mulai menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan jatuh miskin jika aku benar-benar menghentikan aliran dana perusahaan. Arini, tolonglah, jangan lakukan ini pada kami. Kami akan berubah. Mama janji akan memperlakukanmu seperti ratu jika kamu mau membantu perusahaan Adit kembali. Rinti Bu Sarah dengan suara yang memilukan. Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di telinga mereka. Memperlakukanku seperti ratu hanya karena aku punya uang? Itulah masalahmu, Bu Sarah. Kamu tidak pernah menghargai manusia sebagai manusia, tapi hanya sebagai angka di rekening bank. Aku berdiri dari kursiku dan berjalan perlahan mengitari meja, mendekati Bu Sarah yang kini sudah jatuh terduduk di lantai sambil memegangi ujung gaunku. Aku menarik ujung gaun itu dengan perlahan namun tegas dari genggamannya, tidak ingin ada noda dari tangan wanita yang telah menghinaku begitu rupa. Anda tahu, Bu, saya sempat berpikir untuk menjadi menantu yang baik dan membantu kalian dari balik layar tanpa perlu menunjukkan siapa saya. Tapi perilaku Anda selama seminggu ini telah membuktikan bahwa kalian tidak layak mendapatkan bantuan itu, setidaknya tidak dengan cara yang mudah, kataku sambil menatapnya dari atas. Keangkuhan yang dulu dia miliki telah menguap sepenuhnya, menyisakan seorang wanita tua yang ketakutan akan kehilangan status sosialnya yang semu. Adit mencoba berdiri dan meraih tanganku, namun aku segera mundur, menghindari kontak fisik apapun dengannya karena rasa kecewaku sudah terlalu mendalam. Arini, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku terlalu takut pada Mama dan aku pikir kamu bisa sabar menghadapinya. Aku cinta kamu, Arini, ucap Adit dengan air mata yang kini mengalir di pipinya. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang tulus, namun rasa kasihan itu tidak lagi disertai dengan keinginan untuk bersatu kembali dalam ikatan yang tidak sehat. Cinta itu melindungi, Adit. Cinta itu tidak membiarkan orang yang disayanginya diinjak-injak hanya demi kenyamanan pribadimu. Kamu bukan suami yang melindungi, kamu hanya seorang anak laki-laki yang belum dewasa yang kebetulan mengenakan setelan kantor. Balasku dengan kalimat yang memotong sisa-sisa harapannya. Aku kemudian mengeluarkan sebuah map dari tas kerjaku, sebuah map yang berisi dokumen-dokumen hukum yang sudah kusiapkan sejak semalam setelah aku merenung di kamar sempit itu. Aku melemparkan map itu ke atas meja di depan Adit, yang segera membukanya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Di dalamnya terdapat surat pernyataan pengakuan hutang pribadi dan surat pembatalan hibah saham yang pernah aku rencanakan untuk kuberikan sebagai hadiah pernikahan kami. Selain itu, ada juga draft surat cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacaraku, sebuah keputusan akhir yang sudah kupikirkan dengan matang demi ketenangan jiwaku. Adit terpekik saat melihat dokumen terakhir itu, dia menggelengkan kepala seolah-olah tidak percaya bahwa pernikahan kami akan berakhir secepat ini. Pernikahan kita baru seminggu. Arini, tolong, jangan hancurkan semuanya secepat ini. Beri aku kesempatan kedua. Mohon Adit sambil berlutut di depanku, mengabaikan martabatnya di depan stafku yang masih ada di ruangan. Aku menarik napas panjang, merasakan sedikit sesak di dada namun aku tahu ini adalah keputusan terbaik untuk masa depanku dan harga diriku. 1 minggu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan karakter asli seseorang. Adit. Dan dalam 1 minggu ini,
Aku sudah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan pria yang membiarkan istrinya dianggap sebagai beban. Kataku dengan suara yang tetap stabil meski ada getaran emosi di dalamnya. Aku tidak ingin menjadi pahlawan yang terus-menerus memaafkan hanya untuk disakiti kembali. Aku memilih menjadi wanita yang tahu kapan harus berhenti dan pergi. Bu Sarah yang melihat draft surat cerai itu justru berteriak histeris. Bukan karena dia mencintai hubungan kami, tapi karena dia tahu status menantu kaya adalah satu-satunya tiketnya keluar dari kemiskinan. Jangan cerai, Arini. Adit sangat mencintaimu. Dia hanya hilaf. Tolong pikirkan nasib perusahaan dan rumah kami. Teriaknya tanpa malu lagi di hadapan semua orang. Aku menatapnya dengan tatapan meremehkan. Nasib perusahaan dan rumah Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri sekarang. Seluruh aset perusahaan yang selama ini Anda gunakan secara pribadi akan ditarik kembali oleh tim legal kami sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan. Mendengar hal itu, Bu Sarah pingsan di tempat, tidak kuat menanggung kenyataan bahwa segala kemewahannya akan hilang dalam sekejap mata karena keangkuhannya sendiri. Aku memberikan instruksi terakhir kepada Pak Baskara untuk mengurus segala administrasi pemutusan hubungan kerja Adit, dan juga proses hukum terkait penyalahgunaan dana perusahaan oleh keluarganya. Pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, jangan ada keringanan hanya karena status masa lalu kita. Perintahku tegas, yang dijawab dengan anggukan mantap oleh Pak Baskara. Aku melangkah keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi, mengabaikan tangisan Adit yang memanggil namaku berkali-kali di belakang sana. Pintu kayu jati itu tertutup dengan bunyi berdebam yang berat, menandakan berakhirnya sebuah babak menyakitkan dalam hidupku dan dimulainya kebebasan yang telah lama ku cari. Aku berjalan melewati koridor dengan kepala tegak, merasakan udara di kantor ini terasa jauh lebih segar daripada udara di rumah mewah yang penuh dengan kepalsuan itu. Di dalam lift, aku melepaskan cincin kawinku dan menyimpannya di dalam saku gaun, sebuah simbol bahwa aku bukan lagi milik siapapun kecuali diriku sendiri dan visi bisnisku. Aku menyadari bahwa terkadang Tuhan menunjukkan sifat asli orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sangat menyakitkan agar kita tidak terjebak lebih lama dalam lubang yang salah. Arini yang lemah dan pendiam telah mati di dapur rumah itu bersama pecahan piring nasi goreng tadi pagi, dan yang tersisa kini adalah Arini yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Aku keluar dari gedung Mahawira Group menuju mobil yang sudah menunggu, siap untuk kembali ke duniaku yang sebenarnya, dunia di mana aku dihargai karena kompetensi dan integritas, bukan karena seberapa mahalnya aku bisa memamerkan kekayaan. Hari ini aku membuktikan bahwa menjadi beban bagi orang yang salah adalah sebuah anugerah. Karena itu memberiku alasan yang kuat untuk melepaskan diri dan terbang lebih tinggi. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di ruang rapat itu, dan hidupku telah berubah secara drastis namun terasa jauh lebih tenang dan bermakna. Aku kini fokus sepenuhnya pada restrukturisasi Mahawira Group, memastikan bahwa setiap anak perusahaan dijalankan dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme yang tinggi. Kabar tentang apa yang terjadi di kantor pusat tersebar luas di kalangan pebisnis, namun aku memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun dan membiarkan hasil kerjaku yang berbicara. Aku sudah pindah ke apartemen pribadiku yang nyaman, jauh dari jangkauan siapapun yang mencoba mencari keuntungan dariku, dan aku merasa lebih bahagia daripada saat aku masih berada di bawah bayang-bayang keluarga Adit. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan damai, menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri tanpa ada yang berteriak memaki atau menghancurkan piring di depanku. Adit dan ibunya kabarnya sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota setelah seluruh aset mereka disita untuk menutupi hutang dan kerugian perusahaan. Adit kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena reputasinya yang buruk di dunia bisnis, setelah audit perusahaanku mengungkapkan banyak kelalaian yang dia lakukan. Bu Sarah yang dulu sombong kini harus merasakan pahitnya hidup sebagai orang biasa, bahkan beberapa mantan teman arisannya kabarnya menjauhinya setelah mengetahui kebenaran tentang sifat aslinya. Sesekali Adit masih mencoba mengirimkan pesan permohonan maaf dan ingin bertemu,
Namun aku sudah menutup pintu itu rapat-rapat karena aku tahu bahwa maaf tidak akan mengubah karakter seseorang secara instan. Aku mendoakan mereka yang terbaik, namun dari jarak yang sangat jauh, karena aku tidak ingin lagi ada racun yang masuk ke dalam hidupku yang baru ini. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemenku sambil menikmati teh hangat dan melihat matahari terbenam yang memancarkan warna jingga yang indah di ufuk barat. Aku teringat kembali pada hari itu, hari di mana aku disebut beban oleh seorang wanita yang hidupnya justru bergantung pada belas kasihanku tanpa dia sadari. Kejadian itu memberiku pelajaran berharga bahwa kita tidak boleh pernah merendahkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang mereka sembunyikan atau seberapa besarnya kekuatan yang mereka miliki. Dunia ini seringkali tertipu oleh penampilan luar, namun waktu akan selalu mengungkap kebenaran bagi mereka yang sabar dan tetap teguh pada prinsipnya. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa daster lusuh yang dulu kukenakan sebenarnya adalah sebuah ujian, dan aku bersyukur aku berhasil melewatinya dengan kepala tegak. Hubunganku dengan Pak Baskara dan tim di kantor juga semakin solid. Mereka kini melihatku bukan hanya sebagai pemilik saham mayoritas, tapi sebagai pemimpin yang memiliki empati dan ketegasan yang seimbang. Aku mulai menginisiasi program kesejahteraan bagi karyawan tingkat bawah, memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang diperlakukan secara tidak adil seperti yang pernah kualami. Aku ingin membangun sebuah kerajaan bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga menjadi tempat yang manusiawi bagi semua orang untuk berkarya. Pengalaman pahitku menjadi motivasi terbesar untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, di mana setiap orang dihargai berdasarkan kontribusinya, bukan karena koneksi atau latar belakang keluarga yang mereka miliki. Pernikahan singkat itu memang meninggalkan bekas luka, tapi luka itu kini telah mengering dan menjadi pengingat agar aku lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan di masa depan. Aku belajar bahwa mencintai seseorang juga berarti mencintai diri sendiri dengan cara menetapkan batasan yang jelas terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap kita. Adit mungkin mencintaiku dengan caranya yang lemah, tapi itu tidak cukup untuk membangun sebuah masa depan yang kokoh dan bermartabat. Aku memilih untuk melangkah sendiri dulu, memulihkan hatiku sambil membangun impian-impian baru yang sempat tertunda karena aku terlalu sibuk mencoba menyenangkan orang yang salah. Masa depan tampak begitu cerah di depanku, penuh dengan peluang dan tantangan yang siap kuhadapi dengan kekuatan yang sudah teruji oleh badai. Seringkali aku berpikir, apa jadinya jika hari itu aku tidak memutuskan untuk hadir di rapat direksi dan tetap diam menerima perlakuan mertuaku? Mungkin aku masih terperangkap dalam siklus penghinaan yang tidak ada habisnya, merasa rendah diri dan perlahan-lahan kehilangan jati diriku sebagai seorang wanita yang berdaya. Keberanian untuk mengungkapkan fakta hari itu adalah hadiah terbaik yang pernah kuberikan untuk diriku sendiri, sebuah momen pembebasan yang mengubah hidupku selamanya. Aku tidak menyesali apapun yang telah terjadi, karena setiap rasa sakit dan air mata telah membentukku menjadi sosok yang jauh lebih tangguh dan bijaksana dalam menjalani hidup. Terkadang, kita memang harus membiarkan segalanya hancur agar kita bisa membangun kembali sesuatu yang jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Di luar sana, mungkin masih banyak wanita yang mengalami hal yang sama denganku, terjepit dalam situasi rumah tangga yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan dari mertua atau pasangan. Pesanku untuk mereka adalah, jangan pernah biarkan siapapun mendikte nilai dirimu atau membuatmu merasa tidak berharga, karena kamu adalah pemilik sah atas hidupmu sendiri. Jangan takut untuk berdiri dan membela harga dirimu, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar sesulit apapun situasinya saat ini. Kekuatan seorang wanita bukan terletak pada seberapa banyak dia bisa bersabar menghadapi penindasan, tetapi pada keberaniannya untuk berkata, cukup, dan melangkah pergi menuju kebahagiaannya sendiri. Jadilah ratu bagi dirimu sendiri sebelum kamu membiarkan orang lain memimpin hidupmu, dan pastikan mahkotamu tidak pernah miring hanya karena kata-kata orang yang tidak mengerti nilaimu. Kini, setiap kali aku melewati cermin, aku melihat seorang wanita yang penuh dengan kepercayaan diri, bukan lagi wanita yang menunduk takut karena cacian mertua.
Aku sudah memaafkan Bu Sarah dan Adit di dalam hatiku, bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian dan tidak ingin menyimpan dendam yang memberatkan langkahku. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang pahit namun penting, sebuah sekolah kehidupan yang mengajarkanku tentang arti harga diri dan integritas yang sesungguhnya. Aku menutup lembaran itu dengan senyuman, siap untuk menuliskan bab baru yang penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan cinta yang jauh lebih sehat di masa depan. Malam pun tiba, dan aku tidur dengan nyenyak, tahu bahwa aku sudah melakukan hal yang benar bagi diriku dan masa depanku. Dunia mungkin mengenal Arini sebagai CEO sukses dari Mahawira Group, tapi di dalam hatiku, aku tahu aku hanyalah seorang pejuang yang berhasil memenangkan pertempuran melawan ketidakadilan di rumahnya sendiri. Aku tidak butuh validasi dari orang-orang seperti Bu Sarah untuk merasa berharga, karena nilaiku sudah terpahat kuat di dalam jiwa yang mandiri ini. Perjalanan hidup memang penuh dengan kejutan, dan aku bersyukur telah diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap plot twist yang datang dengan kepala tegak dan hati yang bersih. Aku akan terus melangkah, terus berkarya, dan terus menginspirasi banyak orang bahwa beban yang dianggap remeh oleh dunia bisa menjadi pilar yang paling kuat jika kita tahu cara memanfaatkannya. Ceritaku belum berakhir, ini baru saja dimulai, dan kali ini aku yang memegang penuh kendali atas alurnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama dari perjalanan Arini dalam menghadapi ujian hidup dan harga dirinya. Jangan pernah biarkan kesombongan menghancurkan hubungan kalian, dan jangan pernah biarkan diri kalian diinjak-injak oleh siapapun, meski itu adalah keluarga sendiri. Ingatlah bahwa setiap orang punya nilai yang tak terhingga, dan keadilan Tuhan itu nyata bagi mereka yang mau bersabar dan berusaha membuktikan kebenaran. Sampai jumpa di cerita-cerita viral lainnya yang penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati namun berprinsip kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat selalu untuk kita semua dimanapun kalian berada.